Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, memanggil kita untuk beribadah pada hari ini, Minggu Paskah 17 Mei 2020. Hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus, sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya persilahkan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Mari kita memasuki ibadah yang kudus pagi ini dengan pujian PKJ nomor 2, Mulia, Mulia namanya. Kebaktian di hari Minggu Paskah ke-6 ini kita alaskan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara jemaat sekalian di rumah masing-masing, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda awal di Minggu Paskah ke-6 ini, di mana sabda awal akan diambil dari bacaan Kitab Mazmur pasal yang ke-66 ayat 8 sampai 10 yang demikian bunyinya. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak.
Demikianlah sabda awal atau introitus. Kembali kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan di dalam pelengkap kidung jemaat nomor 219, bait yang pertama dan kedua. Di saat ini ku angkat tembang. Bersama-sama mengasihi Tuhan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang juga kita wujudkan dengan kasih kita kepada sesama sebagaimana sabdanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sejauh kita mempraktekkan kasih baik terhadap sesama kita, terlebih-lebih kepada Allah kita, tentu masih banyak kekurangan-kekurangan kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Oleh sebab itu mari kita dengan segala kerendahan hati, dengan ketulusan hati kita memahami, kita mau terbuka di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Kita datang kepada Tuhan dengan permohonan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Mari saudara-saudara siapkan hati kita bersama-sama. Sebelumnya pujian Kidung Jemaat nomor 28 bait yang pertama akan mengantar doa kita. Ya Yesus, tolonglah. Mari kita datang kepadanya
Ya Tuhan Yesus Kristus, terkadang nafsu duniawi, keinginan-keinginan mata, keinginan-keinginan tubuh, keinginan-keinginan yang bersifat fana di dalam dunia ini, membawa kepada kami untuk tidak sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Seringkali angan harapan kami terombang-ambing, karena kami tidak sungguh-sungguh mendalami apa itu kasih-Mu di dalam diri kami. Engkau yang begitu mengasihi kami, tapi seringkali kami membalikkan diri kepadamu. Seringkali kami menjauhkan diri daripada-Mu dengan menghadapkan wajah kami kepada perkara-perkara duniawi yang sementara. Sehingga seringkali baik ujian, cobaan terus menerpa kehidupan kami tiada henti. Dan kami seringkali juga membangun relasi dengan sesama kami, tidak dengan landasan kasih-Mu. Maka yang muncul adalah pertengkaran, perselisihan, percideraan, amarah, nafsu egois, sehingga hubungan kami tidak berjalan sebagaimana berlandaskan kasih Kristus yang telah mengasihi kami. Tolonglah ya kami, ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, orang yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Di pagi hari ini kami memohonkan belas kasih-Mu atas segala kekurangan dosa-dosa kami. Kami memohonkan pengampunan bagi dosa-dosa kami. Sebab hanya Engkaulah yang sanggup mengampuni dosa-dosa kami, karena begitu besar kasih-Mu atas kami. Dan Engkau telah menyatakan itu melalui korban-Mu di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Kami menaikkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama kembali menyanyikan pujian tadi, Kidung Jemaat 28 bait yang kedua, sebelum memasuki berita anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua bersyukur karena Tuhan Allah senantiasa berkenan mendengar permohonan kita, terlebih-lebih mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka firman Tuhan yang kita terima ini meneguhkan pengampunannya. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 178, bait yang pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya Padaku. Memberi
marilah kita memasuki petunjuk hidup baru berlandaskan firman Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan kita. Saatnya jemaat untuk berdiri dan sebagai kehidupan bersama religius yang dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah, marilah kita meneguhkan dan menegaskan iman gereja sejalan dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di sepanjang segala zaman dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut pujian jemaat dalam Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi.
Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengawali persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan bacakan dalam surat 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan pujikan di dalam Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan semuanya, kita akan berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat yang boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Kami boleh terus berkarya di dalam hari-hari kami. Tuhan juga yang telah mencurahkan akan berkat-berkat di dalam setiap aktivitas, setiap kegiatan maupun usaha kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami memberikan apa yang menjadikan hak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar sekiranya persembahan yang sudah terkumpul ini ya Tuhan, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, sehingga apa yang menjadi persembahan ini boleh berguna bagi gereja kami, bagi segala aktivitas maupun kegiatan pelayanan di gereja kami, GKJT Usrondol ini ya Bapak. Berkati untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini, ataupun setiap orang jemaat yang ada di tempat ini yang belum bisa memberikan persembahan seperti yang Kau kehendaki Bapa. Kami memohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, untuk bisa memberikan hati maupun hidupan kami untuk pelayanan di kehidupan kami ya Tuhan. Kami hantarkan akan
Persembahan pada pagi hari ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki pemberitaan sabda Tuhan. Pemberitaan sabda Tuhan di Minggu Paskah ke-6 ini mengambil bacaan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Mari kita berdoa sebelum membaca dan lebih jauh mendalami akan firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, sekarang kami menyerahkan diri masing-masing di rumah untuk menyambut sabda-Mu. Kami berdoa supaya Engkau memberkati firman yang akan kami terima saat ini. Kiranya Engkau yang hadir di rumah keluarga-keluarga saat ini memberikan pertolongan kepada kami semua untuk dapat memahami sabda-Mu yang suci dan hidup itu. Pakailah hamba-Mu sebagai alat untuk memberitakan sabda-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Amin. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21, demikian sabda Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang saat ini berkenan untuk membaca sabda Tuhan, merenungkan dan memeliharanya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Selamat pagi, Shalom, anggota jemaat GKJTU Srondol yang saya kasihi, serta simpatisan yang setiap saat beribadah, dan juga saudara-saudara semua dimanapun saudara berada yang berkenan untuk mendengar siaran secara online ini. Kembali GKJTU Srondol menyapa Bapak Ibu saudara-saudara di kediaman masing-masing. Sudah hampir 2 bulan lamanya ini kita tidak bertatap muka, tidak berjumpa di dalam setiap ibadah hari Minggu ataupun perjumpaan-perjumpaan di persekutuan-persekutuan yang lain. Rasanya kita bersama-sama sudah cukup lama untuk menahan kerinduan kita bersukacita, memuji dan meninggikan namanya. Saya percaya di rumah masing-masing saudara pun tetap berdoa. Berdoa supaya keadaan ini cepat dipulihkan,
dan kita bisa kembali berkumpul seperti beberapa waktu yang lalu. Saudara-saudara, membahas firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam ibadah ini masih berkaitan dengan rangkaian bacaan minggu kemarin. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Hari Kamis nanti kita akan memperingati bersama kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dimulailah zaman Roh Kudus. Ketika murid-murid dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan warta sukacita Injilnya. Sehingga muncul gereja hingga sekarang ini menjadi saksi Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga. Saudara-saudara, kemarin kita sudah belajar bagaimana dalam situasi yang gelisah, dalam situasi murid-murid yang takut, cemas, Tuhan Yesus memberikan peneguhan, membesarkan hati mereka, supaya mereka tetap diajak berpegang teguh kepada jalan yang benar dan memberi kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga ada ayat yang sangat terkenal di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapakku jikalau tidak melalui aku. Itulah jalan yang meneguhkan. Murid-murid saudara dan saya diajak untuk terus berada, berpegang di jalan yang benar dan memberi hidup itu. Maka keteguhan itu atau keyakinan itulah yang senantiasa menumbuhkan iman jemaat-jemaat sepanjang masa. Saudara-saudara, di hari ini bacaan kita minggu ini menjelaskan bahwa iman yang bertumbuh itu, iman yang teguh itu bagaimana bisa diwujudkan? Iman yang bertumbuh, iman yang teguh bisa terwujud bila kita sebagai anak-anaknya memiliki kasih kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara memiliki iman yang berdiri kokoh, iman yang bertumbuh, itu menjadi nyata di dalam perwujudan kasih yang menjadi inti bacaan kita di pagi hari ini. Saudara-saudara, bagaimana perwujudan kasih itu? Marilah kita membahas firman Tuhan ini secara mendalam di dalam ibadah di pagi hari ini. Saudara-saudara, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah, dijelaskan di dalam bacaan kita bisa dilakukan dengan menuruti perintah-perintahnya. Itu dicantumkan di dalam ayat pembuka maupun penutup. Jikalau kamu benar-benar mengasihi aku, di ayat 15 dan di ayat 21 di bagian terakhir, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi itu melakukan perintah-perintahnya. Perintah mana yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini? Saudara-saudara, apakah ini berarti, hei anak-anakku, kata Tuhan Yesus, kalau kalian betul-betul mengasihi aku, mestinya kalian akan menuruti segala perintahku. Apakah itu maksudnya? Untuk menunjukkan cinta kepada Tuhan, maka perlu dibuktikan dengan mentaati segala hal-hal yang diperintahkannya. Apakah itu maksudnya? Firman Tuhan di sini membawa pesan yang terbalik, Bapak Ibu. Di ayat 15 itu hendak mengatakan yang sebaliknya. Demikian pemaknaannya. Jikalau orang mengasihi Tuhan Yesus, maka otomatis akan membuat orang itu dapat mengenal perintah-perintahnya dan menurutinya.
Jadi saudara-saudara, kasih kita kepada Tuhan itu yang membawa kita untuk mengenal dan menuruti perintah-perintahnya. Mengasihi Tuhan Yesus itu menjadi jaminan agar kita dapat memperhatikan perintah-perintahnya. Saudara-saudara, apa arti mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan artinya mengakui segala kebesarannya. Mengasihi Tuhan artinya memberi tempat baginya di dalam diri kita, di dalam hati kita. Mengasihi Tuhan artinya setia hanya kepadanya. Itu yang diwujudkan oleh anak-anaknya, saudara dan saya. Jadi kalau kita mengatakan diri kita mengasihi Tuhan, apakah kita sudah mengakui kebesarannya? Apakah sudah meluangkan tempat memberi waktu selebar-lebarnya di dalam hati kita? Yesus Kristus itu yang selalu hadir dan setia hanya kepadanya. Saudara-saudara, dari sisi Tuhan Yesus yang mengasihi kita, maka kalau saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan Yesus, berarti saudara dan saya menerima perlindungannya. Saudara dan saya menerima tuntunannya. Ini sebetulnya konsep pemahaman di dalam Perjanjian Lama. Dikasihi, dilindungi, diperdulikan, itu adalah bagian yang dikerjakan Allah kepada umatnya. Bagian kita tidak lain adalah setia dan memberikan tempat kepadanya. Maka kasih itu menjadi dasar untuk menuruti perintah-perintahnya. Saudara-saudara, perintah-perintah di sini artinya apa? Apakah perintah-perintah itu seperti hukum Taurat? Seperti Alkitab yang kita baca secara tekstual setiap saat? Perintah-perintah di sini dimaksudkan artinya daya kekuatan. Daya yang menggerakkan di dalam hati yang muncul dari relasi Yesus Kristus itu sendiri. Jadi ada kekuatan yang menggerakkan diri kita dan gerakan hati itu adalah relasi yang dibangun antara kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebuah tindakan itu tidak bersumber dari kemauan kita sendiri. Kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Kasih kita sungguh terbatas. Kasih kita kepada siapapun juga itu sangat terbatas. Kepada sesama kita, termasuk di dalam keluarga kita, itu sangat terbatas. Apalagi kita mau mengasihi Tuhan kita. Tetapi kalau kasih itu bersumber dari relasi yang dibangun antara saudara dan Tuhan Yesus Kristus, maka kasih itu menjadi nyata. Tindakan-tindakan yang dijiwai oleh kehadiran Allah di dalam diri mereka. Tindakan-tindakan itu tentu dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Rasul Paulus mengatakan hidup yang menjadi surat-surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang. Hidup yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga ayat 16 di situ dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus yang meminta kepada Bapa untuk memberi penolong yang lain untuk menyertai para muridnya sepanjang masa. Penolong itu di dalam bahasa Yunaninya parakletos. Artinya dia yang selalu siap untuk dipanggil. Kapan saja siap untuk membantu, memberikan uluran tangan. Di saat-saat yang gelap menuntunnya untuk membawa kepada terang. Di jalan yang licin dipegangnya tangan itu supaya tidak terpeleset. Itulah parakletos. Saudara-saudara, Sang penolong itu dikirim dari atas untuk menuntun kepada jalan yang sesungguhnya. Supaya Sang penuntun itu dipercaya dan tidak menyesatkan dunia. Bagaimana kehadiran roh kebenaran itu dapat dirasakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya?
tentunya di dalam wujud kepekaan hati kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hari-hari ini kita akan kembali menantikan saat-saat yang sangat bermakna di dalam kehidupan gereja sepanjang masa ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para muridnya dan Roh Kudus mengilhami gereja-gereja hingga sekarang ini. Marilah gereja pun juga memiliki wujud kepekaan hati untuk membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang harus dilakukan. Itulah yang dimaksud dengan perintah-perintah. Tentu sekali lagi yang menjadi dasarnya tidak lain adalah kasih. Sehingga setelah semuanya itu dialami, ada perutusan. Seperti dikatakan di ayat 17, di sana dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan ia akan diam di dalam kamu. Menjadi murid Tuhan Yesus di sini berarti hidup mewaspadai. Selalu waspada di dalam dunia ini. Apa yang harus diwaspadai? Ada gerak-gerik kekuatan jahat yang ada di dalam dunia itu. Kekuatan jahat di mana manusia diutus ke dalam dunia ini. Dunia yang pada awalnya itu berarti kosmos, tempat di mana kita tinggal. Tapi karena pengaruhnya yang sudah meninggalkan kasih Allah, dunia itu menjadi jahat. Dunia yang sudah dikuasai kegelapan. Dan kita saksikan hingga sekarang ini bagaimana kegelapan dunia merasuki kehidupan manusia-manusia. Sehingga orang tidak lagi peka terhadap kebenaran. Dunia yang menyangkal asal-usulnya sendiri. Dan dengan demikian mengubah diri menjadi tempat kegelapan. Saudara-saudara, kalau ini terjadi, penderitaan terbesar ada di dalam dunia ini yang tidak mengenal asal-usulnya. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan diutus. Diutus ke dalam dunia ini. Diutus bukan untuk menghukum dunia ini. Diutus tidak untuk mengancam dunia ini. Tetapi sebaliknya dunia yang begitu dikasihi oleh Allah. Kita pun mengasihi dunia ini. Mencarikan jalan bagi yang masih ada di dalam kegelapan. Sang penolong dan roh kebenaran itu bukan untuk dijadikan rasa aman diri, ditimang-timang di dalam hidup kita sebagai anak yang manja, melainkan roh kebenaran itu kiranya boleh diberdayakan di dalam kehidupan saudara dan saya, dan roh kebenaran itu boleh bercahaya menjadi terang di dalam dunia ini. Saudara-saudara, apa dan bagaimana kita memaknainya di dalam dunia yang sekarang ini sedang bergumul bersama-sama, berjuang bersama mengatasi krisis yang besar. Di saat ini kita melihat karena wabah virus yang ganas, COVID-19 ini, semua seakan-akan berhenti, termasuk di dalam kehidupan keagamaan. Di saat-saat ini gedung-gedung gereja secara fisik tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya lagi. Kebaktian-kebaktian secara komunal yang dilakukan seperti biasa terhenti. Tidak ada kegiatan-kegiatan perkumpulan massa di sana. Ritual, liturgi yang senantiasa kita tampilkan dalam setiap ibadah, mungkin dalam kehusukan, kehikmatannya, seakan-akan sekarang ini juga tidak bisa dilaksanakan seperti hari-hari biasanya. Pelayan-pelayan Tuhan pun juga tidak bisa mengadakan rembukan rapat bersama pertemuan-pertemuan untuk membicarakan langkah-langkah bagaimana memajukan pelayanan. Kurang lebih 2 bulan ini kita menjalani masa-masa kevakuman. 2 bulan ini kita berada di dalam kesendirian di rumah masing-masing. Apakah pesan Tuhan Yesus itu menjadi hilang maknanya di masa-masa kevakuman
di masa-masa kita menjaga jarak persinggungan bersama, di mana kita sedang mewujudkan kedisiplinan bersama mematuhi anjuran pemerintah. Kalau di kota Semarang mewujudkan program pembatasan kegiatan masyarakat. Di daerah-daerah lain menerapkan PSBB. Saudara-saudara, apakah pesan Yesus itu menjadi hilang maknanya di dunia seperti saat-saat ini? Bahwa Ia yang menjanjikan penolong dan penghibur itu tetap hadir di dalam kehidupan saudara-saudara, keluarga-keluarga, walaupun di rumah masing-masing. Bahwa Ia yang menjanjikan penolong dan penghibur itu tetap mengutus saudara dan saya sebagai gereja yang sesungguhnya, gereja secara rohani, yaitu bagian dari tubuh Kristus. Biarlah kehidupan umat semakin memanusiakan atau mensosialkan gereja. Biarlah ibadah-ibadah liturgi-liturgi itu tidak hanya berwujud di dalam upacara-upacara ritual, tetapi semakin memberdayakan hidup keseharian kita sebagai anak-anaknya. Saudara dan saya sebagai anak-anaknya diutus ke dalam dunia ini, dunia yang dikasihinya sejak awalnya, tidak untuk menjauhi seburuk apapun. Mari kita mencari, kita mengajak berkomunikasi supaya dunia yang gelap ini lambat laun mengenal Sang Penolong dan Penghibur. Penolong dan penghibur itu sudah ada tinggal di dalam diri saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Kiranya kehadiran kita sebagai gereja sejati mengubah kita menjadi sebuah komunitas yang sanggup berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan segelap apapun, sehingga kekuatan-kekuatan itu pun berjalan menuju kepada terang kebenaran, Sang Penolong dan Sang Penghibur. Mari kita menghayati perutusan dan panggilan ini di dalam hidup keseharian kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Sebelum kita akan menaikkan doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. O Roh Kudus, Sang Penolong dan Penghibur yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kami Yesus Kristus yang sekarang ini ada di surga. Dan nanti kami yakini akan datang kembali menjemput kami sebagai gereja yang sejati tubuh Kristus, mempelai wanita. Sungguh bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami saat ini kami masih diperkenan oleh Tuhan untuk merenungkan sabda Tuhan yang indah. Kami bersyukur untuk peneguhan ini, bahkan perutusan kami sebagai anak-anak-Mu. Dunia dalam pengaruhnya sudah banyak yang jauh meninggalkan Engkau. Engkau mengutus kami ke dalam dunia ini untuk membawa terang kepada dunia yang gelap ini. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Bapa. Kami meyakini penyertaan-Mu bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Sekalipun mereka sedang berada di dalam pergumulan yang tidak mudah, menantikan saat-saat kami bersama keluar dari wabah besar ini, kami tetap percaya perlindungan-Mu. Maka kami membawa di dalam doa untuk seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang berduka Engkau hiburkan, mereka yang takut kiranya Engkau berikan roh keberanian, mereka yang gelisah kiranya Engkau tenangkan, ya Tuhan.
supaya mereka sungguh-sungguh memiliki pegangan yang sejati, yaitu Roh penolong dan penghibur. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan hingga saat ini. Kiranya doa-doa kami boleh menyapa seluruh jemaat-jemaat kami. Kami berdoa untuk pelayanan yang saat ini pun juga tetap berjalan, tetap menyapa jemaat-jemaat. Bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang setiap waktu dapat mengambil bagian di dalam mewujudkan pelayanan ini. Mulai dari ibadah, sekolah minggu, persekutuan-persekutuan yang lainnya. Karena Engkau telah menyediakan itu. Kiranya kami pun juga terus berdoa untuk keberlangsungan jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Kami terus mendoakan, kami terus membawa untuk rencana-rencana yang tertunda, kiranya semuanya itu boleh berjalan dengan waktu Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami yang sedang bergumul untuk berupaya mengentaskan krisis besar ini. Kami berdoa supaya segala upaya-upaya ini pun juga direspon dengan baik oleh seluruh masyarakat dengan menjaga pola hidup yang tertib, mengikuti setiap anjuran yang ada, sehingga wabah ini akan segera berlalu. Semua diwujudkan dalam rangka memutus mata rantai penularan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perkembangan-perkembangan dari hari ke hari. Kami yakini tetap semakin menunjukkan ke arah perbaikan. Kami mendoakan semua saudara-saudara kami yang terdampak oleh krisis ini. Mereka yang mulai resah karena kehilangan pekerjaan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan lawatan-Mu, untuk pemulihan ekonomi rumah tangga mereka. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Mereka yang bekerja baik secara mandiri di rumah maupun masih melakukan pekerjaan, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 453, bait yang pertama dan kedua.
Saudara-saudara, ibadah kita di rumah masing-masing sudah selesai. Marilah saudara tetap melanjutkan ibadah dalam hidup keseharian. Meyakini karya penyelamatan Allah melalui tuntunannya, kehadirannya, yaitu melalui Roh Kudus Sang Penolong dan penghibur di dalam kehidupan kita. Dan marilah saudara, saya undang untuk berdiri, kita tetap pergi menjalankan perutusan kita, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian penutup Kidung Jemaat 457, bait yang pertama dan ketiga, Ya Tuhan tiap jam. Ku